Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-21, Neraka Puncak Lawu, bagian yang kedua, karya almarhum Bastian Tito. Nah, selamat mendengarkan bagian yang kedua. Resi Kumbara balas tersenyum. Katakan apa maumu? Si kakek menunjuk pada sepasang lengan Wiro Sableng yang terikat dengan sehelai benang putih halus. Partai Lawu terkenal dengan ilmu yang aneh-aneh. Aku mengaku tolol, tak mampu membuka atau memutus benang yang mengikat lengan sahabatku itu. Kau tolonglah. Resi Kumbara lagi-lagi tersenyum. Memang benang sutra halus Partai Lawu itu merupakan salah satu benda aneh dalam dunia persilatan pada masa itu. Tak satu orang luar pun sanggup memutusnya. Acuh tak acuh, padri tua itu cabut selembar janggutnya yang panjang putih lalu memberi isyarat agar si kakek membawa Wiro Sableng ke dekatnya. Acuh tak acuh pula, seperti main-main Resi Kumbara selusupkan janggutnya pada celah sempit antara lengan dan benang yang mengikat. Ketika janggut itu kemudian ditarik, maka putuslah benang aneh yang mengikat kedua tangan Wiro. Mau tak mau si kakek jadi melongo menyaksikan hal ini. Sebaliknya, begitu ikatan lepas, Wiro gerakan tangannya untuk garuk-garuk kepala. Hai, kau ucapkan terima kasih pada sahabatku ini, kata si kakek sambil tepuk punggung Wiro. Wiro yang tahu peradaban buru menjura dan berulang kali mengucapkan terima kasih pada Resi Kumbara. Sekarang di manakah pintu terowongan rahasia itu, sobatku? Tunggu dulu, sahut Resi Kumbara. Sebelum kalian pergi, aku harus punya jaminan. Tanpa jaminan, kalian tak bisa kubiarkan pergi. Jaminan bagaimana maksudmu, Resi Kumbara? Tanya pendekar pedang akhirat. Bagaimana kalau nanti sahabatmu yang gondrong itu ternyata benar-benar telah merusak kehormatan murid Partai Lawu? Kalau itu yang kau tanyakan, jika terbukti dia bersalah, aku sendiri yang akan menghukumnya. Aku sendiri yang akan membawa kepalanya kemari dan kuserahkan berikut kepalaku sendiri sebagai penebus keteledoranku. Resi Kumbara menyeringai. Bagaimana mungkin kau menyerahkan kepalamu padaku? Karena itu berarti kau sudah konyol tugasnya. Jangan berpura-pura tolol, sobatku. Aku akan bunuh diri di hadapanmu. Kau puas? Resi Kumbara menggeleng. Perjanjian jaminan ini hanya kita berdua yang membuat dan mengetahui. Tak ada saksi. Aku khawatir setelah aku mati duluan dalam usia tua, kalian tidak akan menepati janji. Kami bukan manusia-manusia yang ingkar janji. Wiro bicara dengan nada kesal. Aku percaya, tapi tetap aku tak dapat menerimanya. Kalian harus meninggalkan sesuatu yang kalian anggap berharga. Wiro Sableng garuk-garuk kepala dan saling pandang dengan pendekar pedang akhirat. Apakah aku harus meninggalkan kepalaku saat ini? Tiba-tiba kakek muka tengkorak itu bertanya. Tidak, sahut Resi Kumbara. Saat ini kepalamu itu tidak ada harganya bagiku dan partai. Lantas apa maumu? Tanya Wiro penasaran. Sesuatu yang berharga dan pantas dijadikan jaminan, sahut sang padri Partai Lawu. Wiro kembali garuk-garuk kepalanya yang gondrong. Tiba-tiba diambilnya kapak naga geni 212. Begitu senjata ini keluar dari balik pakaiannya, maka sinarnya yang menyilaukan menerangi ruangan yang redup gelap itu. Diam-diam Resi Kumbara terkesiap juga. Belum pernah dia melihat senjata mustika yang hebat begini rupa dan aneh pula bentuknya. Sebuah kapak bermata dua bertuliskan angka 212.
Ini kau ambillah kakek sebagai jaminan kami berdua. Tapi ingat, aku tak ingin senjata warisan guruku ini rusak atau cacat, apalagi sampai hilang. Kalau itu sampai terjadi, seluruh puncak Lawu ini akan kuterabas sama rata dengan tanah. Resi Kumbara tertawa dingin. Sejak ratusan tahun lalu Partai Lawu Megah berdiri sampai hari ini, tak ada yang sanggup melakukan hal itu, apalagi manusia semacammu yang bukannya terima kasih setelah menerima budi orang, justru malah pergi dengan meninggalkan ancaman. Tampang pendekar 212 jadi mengelam merah, tapi dari mulutnya yang menyeringai keluar suara siuran. Senjata itu sama nilainya dengan nyawaku, Resi Kumbara. Kalau sampai hari ini belum ada orang yang sanggup menggusur Partai Lawu Megah, jangan kira di kemudian hari tak ada yang berani dan bisa melakukannya. Apalagi terhadap sebuah partai yang kini nyata telah jauh sesat dalam tindak tanduknya. Dan kau sebagai dedengkotnya cuma bisa mengoceh, bersemedi yang sama sekali tak ada gunanya bagi partai dan ketentraman dunia persilatan. Kau berlepas tangan dengan berkedok mengasingkan diri, bersemedi dan sudah tak mau ikut campur urusan dunia luar. Jika tidak ada pendekar tua kawanku ini, pasti telah berlangsung penggantungan biadab terhadap diriku. Dan kau mengetahuinya, tapi diam-diam saja. Aku bukan bangsa manusia yang takut mati jika memang punya salah dan dosa. Aku mungkin orang tolol, tapi aku bersama kawanku ini mempunyai firasat bahwa di balik kelakuan pimpinan di Lawu ini ada tangan-tangan kotor yang hendak menjadikan aku kambing hitam yang pantas digorok lehernya. Dengan cuma bersemedi sampai kiamat, kau tak bakal dapat melempengkan kembali orang-orangmu yang telah tersesat. Dan jangan kau takabur, Resi Kumbara. Dalam keadaan seperti begini, satu tangan jahil yang tak punya kekuatan apa-apa bukan mustahil sanggup menggusur Partai Lawu. Bagaimana kalau orang-orangmu diadu domba? Apa bukan jadi berantakan nantinya? Wiro Sableng bakal nyerocos terus kalau tidak diberi isyarat kedipan mata oleh pendekar pedang akhirat. Resi Kumbara sendiri saat itu merah padam wajahnya yang putih klimis. Dia hendak membuka mulut, tapi si kakek buru-buru mendahului. Sudahlah, tak ada gunanya kita berdebat saat ini. Lain kali saja kita teruskan obrolan ini dalam suasana yang lebih tenang sambil makan minum tentunya. Kau sudah menerima barang jaminan yang amat berharga. Sekarang tunjukkanlah pintu terowongan rahasia itu. Dengan menindih rasa amarahnya, Resi Kumbara lantas menekan salah satu ubin ruangan itu. Tiba-tiba lantai ruangan sebelah kiri bergeser. Pada bekas geseran ini kelihatanlah sebuah tangga batu yang menuju ke bawah, memasuki mulut terowongan yang gelap. Tercekat juga kedua orang ini melihat terowongan yang gelap seram ini. Kalian tunggu apa lagi? Terdengar suara Resi Kumbara. Pendekar pedang akhirat angkat bahu dan melangkah menuju tangga menurut. Wiro Sableng sesaat garuk-garuk kepala, memandang pada paderi yang duduk di hadapannya. Angkat bahu dan akhirnya melangkah pula mengikuti kakek muka angker. Di dalam terowongan yang gelap itu, tangan di depan mata pun tak kelihatan. Wiro dan si kakek yang melangkah sebelah depan berjalan dengan mengandalkan perasaan dan pendengaran mereka yang tajam. Meskipun demikian tajam, mereka terbentur pada dinding terowongan pada tempat di mana terowongan itu membelok. Yang menjengkelkan Wiro Sableng inilah karena sepanjang perjalanan melewati terowongan itu si kakek selalu mengajaknya bicara. Omong-omong, gadis anak murid Partai Lawu Megah yang bernama Sularwasi itu cantik juga si kakek berkata. Memangnya kenapa kau berkata begitu? Bertanya Wiro Sableng. Aku berpikir-pikir, apakah betul kau tak memperkosa gadis itu? Soalnya aku yang sudah tua ini bisa belingsatan juga melihatnya.
Kakek tidak percaya padaku. Oh, tentu aku percaya padamu. Tapi banyak hal-hal yang memberatkan tuduhan atas dirimu. Wiro memaki dalam hati. Tapi aku sudah bilang, kalau saja anuku ini bisa bicara. Soal anumu itu tak usah diulang lagi. Sampai kiamat pun tak ada anu yang bisa bicara. Lalu seandainya kakek merasa ragu, kenapa menolongku? Dengan satu syarat, sobat mudaku. Syarat apa? Tanya Wiro penasaran. Jika nanti terbukti kau memang bersalah, aku sendiri yang akan membawa kepalamu kepada ketua partai Lawu Megah, sahut pendekar pedang akhirat. Dalam hatinya pendekar 212 Wiro Sableng kembali memaki. Setelah kurang lebih 2 jam menempuh terowongan gelap itu, di sebelah depan tiba-tiba terdengar suara pendekar pedang akhirat mengeluh. Ada apakah? Tanya Wiro dari belakang seraya bersiap-siap. Melihat sikap Resi Kumbara tadi, diam-diam pendekar ini merasa curiga. Bukan mustahil terowongan itu memiliki alat rahasia yang bakal mencelakakan dirinya dan si kakek. Terowongan ini buntu, seru si kakek. Hah? Wiro terkejut. Dia meraba ke depan. Terasa olehnya dinding batu yang keras. Bekas ketua partai itu menipu kita. Sialan betul. Sesaat kedua orang itu sama-sama terdiam. Apa yang harus kita lakukan? Kembali ke tempat semula. Kakiku letih. Sebaiknya kita duduk saja dulu melepaskan lelah sambil omong-omong, jawab si kakek. Wiro Sableng garuk-garuk kepala dan jadi menggerendeng. Bagaimana si kakek enak-enak saja bicara seperti itu dan bukannya mencari jalan keluar dari terowongan. Namun karena tak tahu mau berbuat apa, akhirnya pemuda ini duduk menjelepok di lantai terowongan, bersandar ke dinding yang lembab. Dalam gelap itu Wiro merenung kejadian yang baru saja dialaminya di puncak Gunung Lawu. Kemudian dia bertanya, "Kakek, tadi kau mengatakan banyak hal yang memberatkan tuduhan atas diriku. Misalnya apa?" Kau ketahuan mengedipkan mata sewaktu bertemu dengan Sular Wasi itu di penginapan. Wiro Sableng tertawa. Kurasa kau pernah muda sepertiku ini, kakek. Orang muda biasa suka iseng. Kau sendiri tadi mengatakan sudah tua bangka begini masih belingsatan melihat gadis cantik itu. Soal iseng dan mengedipkan mata, apakah bisa dinilai sebagai memperkosa? Justru orang yang memperkosa sering mendapatkan kehormatan di pungut mantu. Si kakek tertawa gelak-gelak. Baiklah kalau kau bilang begitu, sobat mudaku. Lantas kancing bajumu yang ditemui dalam kamar si Warsi itu. Aku pun heran dan bertanya-tanya bagaimana kancing baju keparat itu bisa ada ditemui di situ. Padahal aku ingat betul kancing itu putus sewaktu aku menabrak keranjang sayur seorang perempuan yang kebetulan keluar dari penginapan. Aku tak berusaha menemukan kembali kancing baju itu. Ini agaknya menjadi kesalahan yang kini kusesalkan. Sulit bagimu untuk membuktikan hal itu, bukan? Saksi-saksi hidup dan bukti kuat berada di pihak Warsi. Kelihatannya begitu, apalagi jika mengikuti jalan pikiran yang berat sebelah. Namun kalau dari sudut pemandanganku yang kau anggaplah geblek, aku pun menaruh kecurigaan pada seseorang. Siapa? Tanya pendekar pedang akhirat. Aku tak dapat mengatakannya karena belum ada bukti-bukti. Kau hendak mencari kambing hitam. Kalau kambing putih ada, buat apa cari kambing hitam? Ujar Wiro pula. Si kakek tertawa bergelak. Asalkan jangan aku saja yang kau curigai. Bisa saja, karena kenapa kau tahu-tahu muncul di puncak Gunung Lawu? Tukas Wiro. Si kakek memaki panjang pendek dan kini Wiro yang ganti tertawa gelak-gelak. Tiba-tiba murid Eyang Sito Geneng ini hentikan tawanya dan mengamit bahu pendekar pedang akhirat. Aku mendengar sesuatu. Kedua orang itu berdiam diri dan sama-sama pasang telinga. Suara tadi terdengar lagi sayup-sayup lalu hilang.
suara kaki-kaki kuda, desis si kakek. Juga ada suara orang berlari, menyahuti Wiro. Mereka menunggu, namun suara-suara itu tidak terdengar lagi. Si kakek berdiri dari duduknya. Dia merapatkan tubuhnya pada dinding yang menutup terowongan. Ketika telinganya ditempelkan ke dinding bahu itu, rapat-rapat dia kembali dapat mendengar suara derap kaki kuda, lalu lenyap sama sekali. Setelah meraba sana-sini, si kakek kerahkan seluruh tenaganya dan coba mendorong dinding batu itu. Terasa dinding ini bergerak sedikit demi sedikit. "Wiro, bantu aku mendorong dinding batu ini. Aku yakin kita mesti sampai di mulut pintu keluar terowongan." Mendengar ucapan itu, Wiro segera berdiri dan bantu pendekar pedang akhirat mendorong dinding. Oleh tenaga dorongan yang luar biasa dari dua manusia berkepandaian tinggi ini, dinding di hadapan mereka bergeser. Tiba-tiba terdengar suara keras. Dinding yang didorong roboh. Cahaya terang masuk menyilaukan mata kedua orang itu. Tumbuhan liar banyak menutupi mulut terowongan. Keduanya keluar sambil menyibakkan taman-taman itu. Berdiri di luar, mereka dapatkan saat itu berada di kaki sebelah timur Gunung Lawu. Sialan, akhirnya kita keluar juga dari terowongan celaka itu. Aku tadi sudah berprasangka buruk terhadap Resi Kumbara, kata Wiro pula sambil garuk-garuk kepala. Keduanya mendorong dinding batu berat itu untuk menutupi terowongan rahasia. Terlindung oleh tanaman-tanaman liar, orang yang tidak tahu sulit untuk membedakan batu penutup terowongan itu dengan batu-batu besar yang bentuknya sama dan banyak terdapat di kaki Gunung Lawu itu. Nah, sekarang bagaimana kakek? Aku masih memikul urusan berat dan hendak bergerak ke selatan. Aku sendiri akan menuju ke barat, tapi 1 bulan di muka aku akan tunggu kau di sini. Kurasa saat itu aku sudah dapat mengetahui apakah kau bersalah atau tidak. Wiro Sableng menyeringai dan menjawab, mudah-mudahan kau dapat tepat pada waktunya sebelum aku menerabas puncak Lawu ini. Selamat jalan dan terima kasih kau telah memperpanjang umurku sampai 1 bulan di muka. Setelah masing-masing menjura dan bergerak hendak pergi, satu ke selatan, lainnya ke barat, tiba-tiba terdengar seruan lantang dari samping gunung sebelah kiri. Jangan harap kalian bisa pergi dari sini dengan masih membawa nyawa. Wiro dan si kakek muka tengkorak sama-sama kaget. Memandang ke atas, mereka lihat belasan orang berlompatan turun dari lamping-lamping batu gunung ke tempat mereka. Orang-orang ini bukan lain adalah paderi-paderi Lawu, di antaranya Tandu Wiryo yang sebelumnya telah memberikan kesaksian sewaktu Wiro hendak digantung. Digantung tidak mau, dicincang rupanya lebih pantas. Terdengar hardikan dari sebelah kiri. Memandang ke jurusan ini, 2 pendekar yang barusan keluar dari terowongan melihat 5 penunggang kuda, 4 orang paderi dan seorang gadis berpakaian biru yang bukan lain adalah Sularwarsi. Dikurung demikian, Wiro jadi melongok dan garuk-garuk kepala gondrongnya, sedang pendekar pedang akhirat goleng-goleng kepala. Sekali memandang berkeliling, dia sudah dapat menghitung jumlah pengurungnya, seluruhnya 21 orang. Kalian mau apa? Si kakek bertanya. Tandu Wiryo mendengus. Orang datang minta nyawa, masih berlagak tolol, setaknya. Minta nyawa? Sungguh kaulah yang tolol orang muda. Mana ada di dunia ini orang yang suka menyedekahkan nyawanya. Habis berkata demikian, si kakek lalu tertawa gelak-gelak. Kalian semua cari penyakit, lebih baik kembali ke puncak Gunung Lawu. Aku sudah berjanji pada Resi Kumbara, jika pemuda sobatku ini nanti terbukti betul-betul bersalah, aku sendiri yang akan mengantarkan kepalanya pada kalian. Kami tidak butuh kepalanya, kami ingin nyawanya saat ini juga.
teriak Sularwarsi. "Bernikah kau satu lawan satu dengan dia?" tanya pendekar pedang akhirat dengan nada dan mimik mengejek. "Manusia laknat seperti dia tidak perlu dilayani satu persatu. Tapi sekurang-kurangnya kau pernah melayaninya satu persatu, bukan? Tapi sekurang-kurangnya kau pernah melayaninya satu persatu, bukan Warsi? Itu jika betul-betul dia yang merusak kehormatanmu, heh." Merahlah para Sularwarsi. Dia menjerit keras dan cabut pedangnya, melompat turun dari kuda seraya berteriak, "Bunuh manusia-manusia haram jadah ini!" Gerakan Warsi gesit dan cepat sekali. Pedangnya bersiuran menyambar ganas ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Jika murid Eyang Sinto Gendeng ini tak lekas melompat ke belakang, niscaya lehernya sudah kena dibabat putus. Baru saja Wiro imbangi diri dari lompatan mengelak. Di samping kiri dilihatnya 4 padri yang menemani Warsi telah turun dari kuda, masing-masing sedang dari kanan. Tandu Wiryo bersama saudara-saudara seperguruan dan padri-padri lainnya telah menyerbu turut pula. "Kalian cari penyakit, betul-betul cari penyakit," seru pendekar pedang akhirat seraya berpaling acuh tak acuh pada Wiro dan bertanya pada pendekar ini, "Bagaimana pendapatmu, sobat? Apa boleh buat?" sahut Wiro sambil angkat bahu. "Penyakit harus diobati, kalau tidak bisa berabe." Dari 21 orang partai Lawu Megah yang menyerbu itu, yang menggempur pendekar 212 Wiro Sableng adalah 4 padri utama, 2 padri biasa, 5 murid kelas 1 dan Sularwarsi, serta pemuda bernama Tandu Wiryo. Sisanya sebanyak 8 orang, yakni 4 padri biasa dan 4 murid kelas 1 mengurung dan menyerang pendekar pedang akhirat. Semua penyerang dari Lawu ini pergunakan pedang, sedang 2 yang jadi bulanan serang-serangan sampai 1 jurus bergerak masih andalkan tangan kosong. Meskipun sering memperhatikan sikap seperti orang tolol dan memiliki jalan pikiran macam orang sinting, namun kadang-kadang Wiro Sableng tak jarang memiliki otak yang jernih dan cerdik. Dia merasa heran melihat orang-orang partai Lawu lebih banyak menyerangnya dan terdiri dari mereka yang berkepandaian tinggi. Semakin besarlah kecurigaannya bahwa betul-betul ada yang tak beres dengan orang-orang itu. Pendekar pedang akhirat sendiri pun terheran-heran. Kenapa yang menyerangnya cuma padri-padri biasa dan murid kelas 1, dan cara mereka menyerang jelas hanya mengurung demikian rupa hingga dia terpisah jauh dari Wiro Sableng. 4 padri utama dan 2 padri biasa serta 4 murid partai kelas 1 dipimpin oleh Sularwarsi dan Tandu Wiryo melancarkan serangan laksana air bah yang betul-betul ganas, hingga akan celakalah pendekar 212 dalam waktu singkat apabila dia masih mengandalkan tangan kosong. Wiro sendiri merasa agak menyesal telah menyerahkan kapak naga geni 212 pada Resi Kumbara. Hingga saat itu dia menghadapi bahaya maut tanpa senjata sama sekali. Dengan memainkan ilmu silat orang gila yang dipelajari dari tua gila di Pulau Andalas dulu, pendekar ini bergerak gesit kian kemari. Gerakan-gerakannya merupakan sesuatu yang aneh bagi lawan, hingga untuk sementara Wiro bisa selamat dari serangan-serangan maut lawan. Dalam pada itu, sesekali dia mainkan pula jurus-jurus silat. Tameng Sakti menerpa hujan, kincir padi berputar, kipas sakti terbuka, dan sebagainya yang merupakan jurus-jurus pertahanan ampuh. Di samping itu Wiro pun lepaskan pula pukulan-pukulan sakti, benteng topan melanda samudra, orang gila menggebuk lalat, dan sebagainya yang membuat para penyerang berseru kaget dan terpaksa mundur. Tetapi kemudian menyerang lagi dengan ganas. "Warsi!" teriak Wiro Sableng. "Jika kau dan yang lain-lainnya ini tidak hentikan pertempuran, jangan menyesal.
Kaulah yang menyesal bakal jadi setan kuburan, teriak sang dara yang mendahului kawan-kawannya menyerang Wiro Sableng. Pedangnya bersiur membabat ke leher pendekar itu. 12 orang lainnya serentak menyerbu pula. Wiro memaki panjang pendek dan lepaskan pukulan sebelum ombak menerpa karang. Terdengar suara menderu, "Lekas menyingkir!" teriak salah seorang padri utama yang telah banyak pengalaman dan terkejut melihat hebatnya pukulan sakti ini. 2 orang murid partai tidak keburu menghindar, tubuhnya mencelat dihantam angin pukulan. Jatuh ke tanah muntah darah tak berkutik lagi alias mati. 4 padri melompat ke udara dan dari atas kebutkan lengan jubah masing-masing. 4 gelombang angin keras menggebuk, menangkis dan menghantam pukulan sakti yang dilepaskan Wiro Sableng. Terdengar suara berdentum. 4 padri kelihatan pucat wajah masing-masing dan turun ke tanah dengan tubuh gemetaran. Mereka menyadari bahwa bentrokan pukulan sakti yang mengandung hawa tenaga dalam dahsyat itu telah membuat tubuh mereka di sebelah dalam menjadi tidak beres untuk beberapa ketika. Tandu, Wiryo, dan Warsi masih untung karena mereka keburu menghindar dengan gerakan gesit. Wiro sendiri yang terkena sapuan 4 angin deras yang menggebu dari lengan jubah padri-padri utama Gunung Lawu itu tampak aba terhuyung-huyung. Dadanya berdenyut-denyut seperti ditekan batu berat. Selagi dia berusaha mengimbangi diri, dari belakang tiba-tiba terdengar suara menderu dingin. Seseorang telah menyerangnya dari belakang secara licik. Hal ini diketahui betul oleh Wiro. Seperti kilat dia jatuhkan diri ke depan seraya tundukkan kepala. Gerakannya yang spontan ini menyelamatkan kepalanya dari sambaran pedang maut Tandu Wiryo yang datang dari belakang. Namun demikian bahu kirinya masih sempat kena bacok. Wiro mengeluh kesakitan. Dirasakannya perih dan amat sangat, lalu cairan panas meleleh deras keluar dari bacokan itu. Darah. "Bunuh, habisi dia!" teriak Sularwasi yang laksana jadi kesetanan melihat darah membasahi pakaian dan tubuh Wiro. Sebaliknya, rasa sakit akibat luar biasa pada bahu kiri itu membuat pendekar 212 Wiro Sableng menjadi kalap seumur hidup. Barulah saat itu dia mendapat luka yang demikian parah dan akibat serangan pengecut pula. Marahlah bukan alang kepalang, teriakan menggeledak keluar dari mulutnya. Dia putar tubuh menghadapi Tandu Wiryo. Tangan kanannya bergetar, alirkan tenaga dalam yang disalurkan secara menyeluruh. Sesaat kemudian tangan itu sampai sebatas siku kelihatan berubah menjadi putih perak. "Awas, dia hendak lepaskan pukulan sakti yang dahsyat!" teriak salah seorang padri Gunung Lawu dengan suara gemetar bergidik. Di samping, Warsi kirimkan 1 tusukan nekat ke tubuh Wiro Sableng, dan kesempatan ini dipergunakan oleh Tandu Wiryo untuk berpindah tempat. Semula meskipun diserang dengan pedang, begitu rupa Wiro sudah bertekad untuk terus lepaskan pukulan sinar matahari ke arah Tandu Wiryo. Namun karena si pemuda sudah berpindah tempat, maka Sularwarsilah yang ini jadi sasarannya. Saat itu tusukan ujung pedang sudah dekat sekali hingga akan kasiplah jika Wiro terus kalap untuk lancarkan pukulan sinar matahari. Menyadari hal ini, maka Wiro melangkah mundur dan pergunakan tangan kanannya untuk mencengkeram lengan Sularwasi. Si gadis terdengar menjerit kesakitan, melompat jauh sambil kibas-kibaskan tangannya yang kelihatan merah gembung melepuh akibat hawa panas tenaga dalam pukulan sinar matahari pada tangan Wiro. Pedangnya telah pindah tangan, kena dirampas oleh pendekar 212. Dengan pedang ini, Wiro Sableng kemudian mengamuk. 2 murid partai roboh mandi darah. 4 padri datang menyongsong sambil berteriak marah. "Padri-padri tua tidak tahu diri, seharusnya kalian memberi petunjuk pada orang-orang muda partaimu. Sekarang malah kalian sendiri yang ikut melibatkan diri. Mampuslah
Karena padri-padri itu masih beberapa langkah di depannya, Wiro tidak menggunakan pedang merampasannya untuk menyerang, tetapi alirkan tenaga dalam ke tangan kiri. Ketika tangan itu serta-merta menjadi putih perak, pendekar ini menghantamkan ke depan, maka laksana topan prahara menderulah. Sinar putih menyilaukan mata dan panas luar biasa. Terdengar jerit kematian 4 padri utama Partai Lawu Megah itu tatkala tubuh mereka kena disapu pukulan sinar matahari. Mayat mereka terlempar sampai 10 tombak, jatuh bergedebukan dalam keadaan hangus mengerikan. Wiro sendiri sehabis lepaskan pukulan sinar matahari tersebut tiba-tiba mengeluh tinggi. Kedua lututnya goyah, pemandangannya mendadak gelap berkunang-kunang. Akhirnya pendekar dari Gunung Gede ini roboh tak sadarkan diri. Sewaktu siuman dari pingsan, Wiro Sableng merasakan kepalanya pusing dan berat, sedang tubuhnya panas dingin, bahunya mendenyut sakit. Perlahan-lahan dibukanya kedua matanya. Mula-mula segala sesuatu tampak hitam dan gelap. Sesaat demi sesaat pemandangannya menjadi pulih. Kini diketahuinya bahwa dirinya terbaring di atas kasur jerami dalam sebuah ruangan terbuka dari satu bangunan tua. Sebuah lilin terletak di sudut ruangan. Tak seorang pun dilihatnya di situ. Dia berpikir, ingat pada apa yang telah terjadi sebelumnya, dan bertanya-tanya di mana gerangan pendekar pedang akhirat. Tenggorokannya terasa sakit dan kering. Wiro batuk-batuk beberapa kali. Mendadak di luar kamar didengarnya suara orang berseru, "Hai, kau sudah siuman?" Wiro tersirap. Suara itu bukan suara si kakek, melainkan suara perempuan. Rasa khawatir menggerayangi dirinya karena dia tak dapat memastikan apakah itu suara Sularwarsi, murid Pantai Lawu Megah yang berniat membunuhnya atau bukan. Menyusul terdengar langkah-langkah kaki mendatangi Wiro semakin tegang. Pada puncak ketegangannya, pintu ruangan terbuka mengeluarkan suara berkeretakan karena engsel-engselnya sudah karatan. Satu tangan halus tampak mendorong pintu itu, kemudian kelihatan sosok tubuh seorang perempuan berpakaian biru, persis warna pakaian yang sebelumnya dilihat Wiro dikenakan oleh Warsi. Celaka, keluh murid Sinto Genteng dalam hati. Pasti aku dibunuhnya saat ini juga. Wiro yang saat itu tak kuasa bergerak karena demam panas dan lemah menyerang dan membuatnya seperti lumpuh. Hanya bisa pejamkan mata menunggu kematian. Tetapi maut yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Didengarnya suara orang berdiri dan berlutut di sampingnya. Lalu tangan halus sejuk meraba keningnya. Kemudian suara perempuan berkata, tadi kau sudah siuman, kenapa sekarang diam kembali?" Perlahan-lahan Wiro Sableng buka sepasang matanya. Di bawah nyala api lilin yang tidak seberapa terang, pendekar ini lihat seorang gadis berpakaian biru bersimpuh di sebelahnya. Semula disangkanya Sularwarsi, ketika dilihat wajahnya ternyata bukan. Gadis ini berwajah bujur telur, berkulit kuning, rambutnya yang hitam digelung. Di atas kepala ditancapi tusuk konde dari gading bergambar burung. Gerak-geriknya sama sekali tidak kaku, seolah-olah dia dan Wiro sudah akrab betul. "Saudari," tegur Wiro Sableng agak tersendat. "Kau ini siapakah? Aku berada di mana saat ini?" Rupanya kau betul-betul telah siuman. Cuma kau masih terserang demam. Namaku Wilarani. Saat ini kau berada di sebuah candi tua yang tak terpakai lagi dan menjadi tempat kediaman aku bersama ayahku." "Ayahmu?" Wiro kernyitkan gini. Apa mungkin gadis ini putri Padri Pedang Akhirat? Mustahil. "Siapa nama ayahmu?" tanya Wiro kemudian. "Pandu Wisuna." Kau
Wiro tak dapat teruskan kata-katanya. Tenggorokannya kesat dan kening. "Air," desisnya. Wilarani ambil sebuah gelas, isinya diminumkan pada Wiro. "Racun apa ini?" tukas Wiro Sableng. Begitu dirasakannya, air yang diteguknya pahit seperti empedu. Wilarani tertawa geli. "Ini bukan racun, pendekar, tapi obat agar kau lekas sembuh." Kau seorang tabib?" tanya Wiro. Sang dara baju biru gelengkan kepala. "Tapi aku memang banyak mempelajari berbagai macam ilmu pengobatan." "Baiklah, biar ku minum obat itu," kata Wiro pula. "Sekalipun racun, aku tak menyesal mati di hadapanmu." Lalu pendekar ini teguk cairan dalam gelas sampai habis. "Tahu berapa lama kau pingsan, pendekar?" "Tak usah sebut aku pendekar, namaku Wiro." "Berapa lama aku pingsan?" 2 hari 2 malam. Wiro kaget karena tidak menyangka sampai sedemikian lama dia jatuh pingsan. "Bagaimana aku sampai kemari? Apa hubunganmu dengan pendekar pedang akhirat?" "Pendekar tua itu yang membawamu ke sini. Tadinya untuk minta pertolongan ayah agar kau diobati. Tapi ayah sedang keweleri. Aku berusaha sebisaku." "Terima kasih, kau baik sekali. Aku berhutang besar padamu," kata Wiro pula. Wilarani tertawa. "Di mana pendekar pedang akhirat sekarang?" "Dia pergi 2 hari yang lalu tanpa memberitahu kemana. Cuma dia pesankan agar aku merawatmu baik-baik. Menurut orang tua itu kau pingsan akibat kehabisan darah dan karena mempergunakan seluruh tenaga dalam untuk melepaskan pukulan sakti. Menurut apa yang aku tahu, jarang orang bisa selamat dari kematian jika mengalami hal sepertimu ini." Wiro Sableng menghela napas panjang. "Kapan aku akan sembuh dan bisa meninggalkan tempat ini? Tak dapat kupastikan, mungkin seminggu atau 2 minggu lebih. Luka di bahumu parah sekali dan harus kering betul baru bisa dikatakan sehat. Di samping itu sebaiknya kau tunggu sampai ayah datang agar dapat memeriksa tubuhmu bagian dalam." "Mungkin aku tak dapat menunggu sekian lama," ujar Wiro pula. "Kenapa?" tanya Wilarani. "Ada urusan besar yang harus kulakukan." "Urusan apa?" "Kalau aku boleh tanya, pendekar pedang akhirat tidak mengatakan kenapa aku sampai mendapat celaka begini rupa?" "Tidak," sahut Wilarani. "Justru aku ingin mendengarkan kisahnya dari kau sendiri." Pada dasarnya Wiro Sableng tidak suka membeberkan persoalan dirinya pada orang lain, apalagi gadis itu baru dikenalnya. Namun setelah berpikir-pikir dan ingat kalau bukan Wilarani yang menolong, mungkin dia sudah mati saat itu atau paling tidak tengah meregang ajal. Maka akhirnya Wiro tuturkan juga nasib celaka yang menimpa dirinya. Selesai Wiro menuturkan riwayatnya, kedua orang itu kemudian saling berdiam diri beberapa lamanya. "Jika kau sudah sembuh, apa yang bakal kau lakukan?" bertanya Wilarani kemudian. "Banyak dan berat sekali," sahut pendekar 212 Wiro Sableng. "Pertama, aku harus membersihkan diriku dari tuduhan keji itu. Ini berarti aku harus bisa menemukan siapa sebenarnya pemerkosa Nona Warsi. Kemudian aku harus bawa orang itu hidup-hidup ke puncak Gunung Lawu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika senjata warisan guruku sudah dikembalikan dan aku dapat turun dari puncak Lawu dengan aman, barulah berarti selesai urusan. Yang sulit ialah orang-orang Gunung Lawu pasti akan menyerbuku. Begitu aku muncul di sana. Gila betul, kenapa aku jadi ketiban nasib sial begini?" Kurasa itu adalah tantangan yang harus dihadapi oleh setiap pendekar petualangan macammu. Ketidaktabahan justru itulah yang membuat seorang celaka sebelum bahayanya sendiri datang menimpa.
Pendekar 212 Wiro Sableng merasa kena disentil oleh kata gadis itu. Diam-diam dia jadi malu pada dirinya sendiri. Si gadis rupanya tahu bagaimana perasaan Wiro saat itu, maka dia buru-buru menghibur. Memang begitulah keadaannya dunia. Yang kita harapkan tidak terjadi, yang amit-amit minta dijauhkan justru nyelonong menyusahkan. Berapa jauh Magelang dari sini? Wiro bertanya. Kira-kira 2 hari perjalanan dengan kuda, jawab Wilarani. Kenapa? Si gadis kemudian bertanya. Besok aku akan berangkat ke sana guna mulai penyelidikan. Besok? Sekarang saja kau masih diserang demam, lukamu masih basah. Apa mau mencari mati hendak pergi besok? Kalau dipikir-pikir sebenarnya aku ini sudah mati, yaitu kalau tidak ditolong oleh pendekar pedang akhirat dan kau sendiri. Wilarani tersenyum kecil. Hidup penuh hal-hal yang tak terduga, bahkan kadang-kadang aneh, kata gadis itu pula, lalu menarik napas dalam-dalam. Kemudian sambil menatap wajah pendekar 212 Wiro Sableng, dia berkata, aku sendiri sebenarnya adalah anak murid Partai Lawu Megah. Wiro Sableng kaget bukan olah-olah. Kata-kata gadis itu laksana petir menyambar sampai ke telinganya. Kalau saja dia tidak sakit parah saat itu, niscaya dia sudah melompat saking terkejutnya. Kalau begitu, bukan mustahil kau memang hendak membunuhku di sini. Secara perlahan-lahan ujar Wiro pula dengan sepasang mata melotot pandangi Wilarani. Wilarani tertawa panjang. Kalau aku punya niat membunuhmu, tentu sudah sejak tadi kulakukan. Lantas kenapa tidak kau lakukan? Tanya Wiro. Tidakkah kau mengandung dendam padaku? Setelah mendengar aku membunuh 4 orang padri utama Gunung Lawu, lalu murid-murid partai yang menjadi saudara seperguruanmu, aku cuma menyesalkan dan menyayangkan kejadian itu. Kehendak Tuhan rupanya harus terjadi demikian, dan pemuda-pemuda Gunung Lawu dalam hal ini jadi memiliki kesalahan. Aku betul-betul tak mengerti kalau begini, ujar Wiro. Tadi kau bilang anak tabib Pandawisuna, sekarang kau katakan murid partai Gunung Lawu. Bagaimana ini? Kembali Wilarani tertawa. Saudari, jika kau betul murid partai Lawu Megah, lebih baik bunuh saja aku saat ini juga. Jangan aku dipermainkan, maut di depan mata tapi diulur-ulur agar aku tersiksa. Aku sudah bilang kalau ingin membunuhmu dapat kulakukan tadi dan semudah membalikan telapak tangan saja. Tapi apa perlunya? Wiro kernyitkan kening, terangkan alasanmu. Atas desakan Wiro Sableng yang mau tak mau merasa was-was juga setelah mengetahui kalau Wilarani adalah murid partai Lawu Megah. Maka akhirnya gadis itu memberikan keterangan Wilarani menjadi murid partai Lawu Megah sejak masih berusia 8 tahun. Suatu hari Resi Kumbara turun gunung. Waktu itu tengah berjangkit penyakit menular yang amat jahat. Siapa yang sampai kejangkitan pasti akan menemukan kematian dalam waktu 2 hari. Resi Kumbara merupakan salah seorang yang kena terserang. Pada saat-saat kritis, Pandawisuna, ayah Wilarani, menjumpai ketua partai itu menggeletak tak sadarkan diri di tepi sebuah anak sungai. Segera dibawanya ke tempat kediamannya di bekas candi tua itu dan diobati sampai sembuh. Sebagai balas budi, Resi Kumbara kemudian mengambil Wilarani jadi muridnya. Dibawa ke puncak Gunung Lawu karena sang padri sendiri yang memberikan pelajaran silat pada anak itu. Maka 10 tahun kemudian jadilah Wilarani seorang gadis berkepandaian amat tinggi. Jika dibandingkan dengan murid-murid Gunung Lawu Megah kelas 1, kepandaiannya jauh lebih tinggi. Sulawarsi dan Tanduwiryo sendiri pun jauh tertinggal. Ada yang mempercayai bahwa ilmu silat nona ini
Kepandaiannya hampir mendekati Resi Kumbara sendiri. Cuma tenaga dalam dan ilmu meringankan tubuhnya saja yang masih agak rendah. Tetapi bila dia rajin melatih diri, niscaya tidak sembarangan orang mampu menghadapinya. Beberapa tahun lewat akibat pengunduran diri Resi Kumbara sebagai ketua partai, maka terjadi banyak perubahan dalam tubuh partai. Hal ini diketahui oleh ayah Wilarani, maka dia naik ke puncak Gunung Lawu. Bicara dengan putrinya itu, meminta agar dia meninggalkan partai Lawu Megah selagi belum terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Di lain pihak, Wilarani sendiri, sejak Resi Kumbara yang sudah dianggapnya seperti ayah sendiri itu mengundurkan diri, merasa dipencilkan oleh orang-orang sekitarnya. Kalau dulu selagi Resi Kumbara menjabat ketua partai, semua orang menghormati dan menyayanginya. Tetapi sejak padri itu melepaskan jabatannya, banyak padri-padri dan saudara-saudara seperguruannya yang jelas-jelas memperlihatkan sikap mengejek serta membencinya. Sering dia dihadapkan pada muka-muka asam, mendengar kata-kata menyindir dan menghina hingga lambat laun. Gadis itu merasa tak betah lagi diam di puncak Gunung Lawu. Dengan datangnya sang ayah memintanya pergi meninggalkan Gunung Lawu, maka itu adalah satu hal yang paling baik bagi Wilarani. Berdua ayahnya dia menemui Resi Kumbara untuk minta diri. Sebenarnya berat bagi padri tua itu untuk melepaskan murid kesayangannya itu. Namun diam-diam sudah mengetahui apa yang dialami Wilarani sejak dia mengundurkan diri sebagai ketua. Yang membuat Resi Kumbara kagum dan terharu ialah bahwa sampai saat ini Wilarani meninggalkan Gunung Lawu. Gadis ini tak pernah satu kali pun mengadukan keadaan dirinya itu. Semua dihadapinya sendiri dengan tabah dan masih tetap tersenyum serta menghormati orang-orang di sekitarnya. Padahal di dalam hatinya sakit bukan kepala. Nyatanya keadaan di partai Lawu Megah makin hari makin buruk. Untung sekali aku sudah tidak di sana lagi. Tapi betapapun kau adalah murid Lawu Megah dan padri-padri yang kau hormati serta saudara seperguruanmu itu banyak yang kubunuh, ujar Wiro. Wilarani geleng-gelengkan kepala. Sejak aku meninggalkan Gunung Lawu, aku tidak lagi merasa murid partai Lawu Megah, tapi murid Resi Kumbara pribadi. Apakah tidak berniat untuk pergi lagi ke sana? Tanya Wiro Sableng pula. Jika ku dengar guru kenapa-napa, pasti aku naik ke puncak Lawu dan memberi peringatan pada orang-orang yang kurang ajar itu. Sejak kau keluar dari partai, apa saja yang kau lakukan? Ya, aku tinggal bersama ayah di sini, mempelajari berbagai macam ilmu pengobatan. Untung kau sempat mempelajari, kalau tidak aku pasti tak akan tertolong, kata Wiro pula. Wilarani tersenyum. Sebetulnya dalam sakit begini kau tak boleh banyak bicara, minumlah obat ini. Gadis ini kemudian ambilkan secangkir obat lalu diminumkan pada Wiro. Beberapa saat setelah minum itu, Wiro merasakan matanya jadi berat sekali. Akhirnya pendekar itu jatuh pulas. Seminggu kemudian Wiro Sableng merasakan tubuhnya sudah segar. Cuman luka di bahu kirinya masih belum kering dan sekali terasa berdenyut sakit. Satu hari ketika Wiro tengah berkemas-kemas karena dia memang sudah memutuskan untuk pergi, datanglah Wilarani dan menegurnya. Kau hendak pergi kemana? Magelang. Tapi aku masih belum sembuh. Kau harus menunggu paling cepat 1 minggu lagi. Balutan pada bahumu harus dibuka untuk diperiksa. Lukaku memang belum kering, Wilarani, tapi tubuhku segar sekali. Semua berkat bantuanmu. Aku ingin tinggal lebih lama di tempat yang tenang dengan pemandangan indah di sekitarnya ini. Tetapi urusan besarku memerlukan penyelesaian dengan segera. Jika kau mau menunggu sampai lukamu baik, aku bersedia membantu kau menyelesaikan urusan itu. Wiro garuk-garuk kepalanya. Budi besarmu menolong aku dalam sakit belum
dapat kubalas, jangan kutanam budi baru padaku. Terserahlah padamu, cuman bila Rani tidak meneruskan katanya. Cuma apa? Wiro bertanya. Bila Rani tak segera menjawab seolah-olah meragu. Cuman apa Bila Rani? Desak Wiro. Aku ingin agar kau mengetahui satu hal. Apa? Dua murid Gunung Lawu yang bernama Sulawarsi dan Tanduwiro itu bukanlah orang baik-baik. Maksudmu? Aku tak bisa menerangkan, kau selidikilah sendiri, jawab Wilarani pula. Kalau kau hendak pergi, aku tak bisa menahan. Selamat jalan. Lalu gadis itu putar tubuh, tinggalkan tempat itu. 5 hari kemudian menjelang malam, pendekar 212 Wiro Sableng memasuki Magelang, kota yang membawa riwayat sial bagi dirinya. Setelah berkeliling meneliti keadaan kota, baru dia menuju penginapan candi. Dia tersenyum pada pelayan yang masih mengenalinya. Ingin menginap di sini lagi, Raden? Wiro mengangguk. Ketika pelayan itu mengantarkannya ke kamarnya, Wiro bertanya, kau masih ingat pertama kali aku menginap di sini sekitar 4 minggu yang lalu? Ya, masih ingat. Waktu itu ada sepasang muda-mudi yang juga menginap di sini. Ingat? Pelayan itu berpikir sejenak lalu, ingat, saya ingat betul. Gadisnya cantik sekali, bukan? Ketika pergi, saya dan Gundali diberinya masing-masing 2 tail perak. Muda-mudi yang baik sekali. Entah kapan mereka akan datang kemari lagi. Jarang sekali tamu sebaik mereka. Mereka menyewa berapa kamar? Bertanya Wiro. Agaknya mereka bukan suami istri, 2 orang pengelana. Mereka masing-masing menyewa 1 kamar yang saling berdampingan. Kenapa Tuan bertanya begitu? Tidak apa-apa, tadi kau menyebut nama Gundali. Siapa orang itu? Gundali orang yang bekerja sebagai ronda dan penjaga keamanan di penginapan ini. Dia tinggal di Magelang ini. Tentu saja, aku ingin bertemu dengan dia, kata Wiro pula. Tuan tak usah susah-susah, sebentar lagi dia akan datang ke sini. Tugasnya memang khusus malam hari. Wiro tepuk bahu pegawai hotel itu dan ucapkan terima kasih. Dia langsung berbaring di tempat tidur karena sekujur tubuhnya terasa letih. Tanpa disadari dia jatuh pulas. Ketika bangun, yang pertama sekali diingatnya adalah orang bernama Gundali itu. Namun sewaktu ditanyakan pada pelayan, dia mendapat keterangan bahwa Gundali belum datang. Tidak seperti biasanya, seharusnya dia sudah berada di sini saat ini, kata pegawai hotel itu. Wiro garuk-garuk kepala. Setelah berpikir-pikir sejenak, pendekar ini memutuskan lebih baik mandi dan makan dulu, baru kemudian menunggu Gundali. Jika orang ini masih belum datang juga, dia akan minta bantuan pelayan itu untuk mengantarkan ke rumah Gundali. Dia harus menemui orang ini untuk minta beberapa keterangan. Selesai membersihkan diri, Wiro Sableng pergi makan dan di sebuah kedai tak berapa jauh dari penginapan. Tengah dia menyantap makanannya, masuklah 3 orang tetamu yang langsung disambut oleh pemilik kedai. Setelah menyebutkan makanan yang mereka pesan, setelah seorang dari tetamu itu bertanya, apakah kau sudah dengar peristiwa pembunuhan atas diri Gundali, penjaga penginapan candi? Gundali dibunuh orang, kata pemilik kedai yang bertubuh gemuk setengah berteriak. Karena kerasnya ucapannya ini, Wiro yang berada jauh di sudut sampai mendengar dan menjadi tersentak kaget. Dia hentikan makannya dan memandang pada orang-orang itu sambil pasang telinga. Waktu itu dia tengah bersiap-siap hendak berangkat ke penginapan tempat dia bekerja. Baru saja keluar pintu rumah, tiba-tiba satu bayangan melompat dari atas atap. Sebilah pedang berkelebat dan putuslah kepala Gundali. Pemilik kedai menggigil ngeri. Kapan terjadinya? Tanyanya. Barusan saja, rumahnya ramai didatangi orang. Pembantu-pembantu kadipaten sudah ada di sana mengusut perkara pembunuhan ini.
Sampai di situ Wiro berdiri dari kursinya, letakkan uang di atas meja dan tinggalkan kedai. Karena peristiwa terbunuhnya Gundali cukup menggemparkan dan saat itu banyak orang yang berdatangan ke sana, maka tidak sukar bagi Wiro Sableng untuk mencari rumah penjaga penginapan yang malang itu. Bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.